Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini perkuliahan kita, mohon maaf ya, hanya bisa dilakukan dengan via daring, dan tugas bentuk kuliahnya adalah dalam bentuk video ya, yang akan saya jelaskan materi kita pada pertemuan kali ini. Karena ada satu hal, saya tidak bisa kuliah ya secara online, jadi saya minta maaf. Nah, untuk lanjutan dari materi kita adalah tentang strategi level korporat. Nah, strategi level korporat ini seperti yang kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di sebuah perusahaan itu dia punya 3 level ya di tata kelola perusahaannya. Pertama adalah top management, middle management, dan lower management sebagai posisi yang paling di bawah. Nah, setiap level-level tersebut memiliki strategi. Yang pertama adalah pada level top management ada namanya strategi korporat, yang kita akan simak videonya nanti secara detail apa saja yang ada di level korporat. Sedangkan di middle itu ada unit bisnis strategi, insya Allah nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Dan yang paling bawah adalah level fungsional ya, yang paling bawah setelah middle, nanti kita akan bahas juga di sesi berikutnya. Nah, pada sesi kali ini kita hanya fokus pada level korporat. Apa saja sih strategi yang ada di level korporat tersebut? Nah, di sini saya sudah jelaskan tadi bahwa di pembuatan keputusan yang paling tinggi dan memiliki banyak dampak terhadap organisasi adalah top manajemen. Jumlahnya sangat sedikit, hanya beberapa orang, tapi dapat mempengaruhi ratusan bahkan ribuan orang ya, yang bekerja sesuai dengan kebijakan strategi yang dibuat oleh top manajemen. Seperti yang kita ketahui juga pada pertemuan sebelumnya, bahwa top manajemen itu terdiri dari CEO, direktur, pemilik saham atau pemegang saham, dan komisaris ya. Nah, sudah kita jelaskan juga. Nah, orang-orang itulah yang akan mengambil beberapa keputusan yang ada di korporat strategi. Nah, di situ sudah dijelaskan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk korporat strategi yang biasa dipilih oleh perusahaan ya, ketika akan mengambil keputusan yang akan berdampak banyak terhadap organisasi atau perusahaan. Pilihannya ada 3 ya. Pertama adalah strategi pertumbuhan atau grow, strategi stabilisasi atau stabil, dan ketiga adalah strategi pengurangan usaha atau retrenchment. Kita akan jelaskan nanti satu persatu apa saja yang ada di dalam ketiga strategi yang ada di korporat strategi. Nah, di keputusan strategik kita sudah tahu bahwa keputusan strategik itu akan berdampak luas ya terhadap keberadaan perusahaan di masa yang akan datang ya. Contohnya nih ada Coca-Cola ya, ada Wings ya, yang salah satunya strategi yang diambil oleh Salim Group dengan menambah unit usaha ya. Terus tujuan utama adalah membuat strategi agar perusahaan dapat menghadapi perubahan-perubahan lingkungan dalam jangka panjang ya. Jadi strategi-strategi ini dibuat tujuannya dikarenakan faktor dari eksternal ya. Seluruh perusahaan, industri, unit usaha, pengusaha, mereka sebenarnya mengikuti perubahan lingkungan. Seluruh keputusan-keputusan strategi itu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Contoh sekarang ya, dalam sistem transportasi, perubahan eksternal muncul dari kemajuan teknologi yang
lebih banyak menggunakan smartphone sebagai komunikasi. Nah, itu dampaknya terhadap perusahaan, maka perusahaan harus menginvestasikan agar bisa membangun sistem yang akan berguna di masa yang akan datang ya. Seperti sekarang, kalau misalnya tidak ada WA, maka akan sulit akan melakukan komunikasi bisnis. Contohnya Unilag, kalau tidak ada Adlink, tidak ada YouTube, maka akan sulit untuk melakukan proses belajar mengajar di masa pandemi ini ya. Ini ada beberapa contoh keputusan strategik yang berpengaruh ya. Contohnya ada Nokia. Nah, perlu Anda ketahui bahwa Nokia awalnya adalah perusahaan kertas, namun karena masalah lingkungan dan bahan baku yang terbatas di Finlandia pada saat itu, maka perusahaan rubberboardnya tutup ya, diganti dengan Nokia. Diganti dengan telekomunikasi. Dan akhirnya berhasil berjaya di 1990-an hingga 2000. Namun pada 2000 ini, abad 2000, produk tersebut hilang ya, karena dia kalah bersaing dengan iPhone dan Samsung itu sendiri. Samsung juga ya, awalnya adalah menciptakan produk hanya untuk produk massal dan tidak berkualitas, namun sekarang sudah berubah menjadi kualitas. Sostro juga ya. Terus Minute Public Orange ya, awalnya adalah produknya soft drink, tapi dirubah produknya menjadi fruit punch ya, atau sari buah. Nah, itu keputusan yang sangat strategis. Ada Holcim, ada Neos Corporation ya, ada Unilever, ada Neos Corporation, ada Philip Morris. Salah satunya adalah dia membuat dan mengakuisisi PT Sampurna ya. Sehingga Philip Morris menguasai saham dari PT Sampurna. Dan Philip Morris ini juga membuat rokok ya, rokoknya Marlboro. Terus PC Media Asia sekarang diganti dengan TV One dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa keputusan strategik yang berpengaruh terhadap perusahaan di masa yang datang ya. Kalau di perbankan yang baru-baru ini, strategi yang dilakukan adalah merger ya, antara bank BNN yang syariah seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BTN Syariah, bergabung 4 bank itu maka menjadi Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BSI. Nah, itu keputusan strategis yang sangat strategis ya di masa yang akan datang. Kalau di Unilag, strateginya adalah salah satunya ya pembuatan rumah sakit dan BPR ya, itu adalah merupakan strategi agar menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Nah, di dalam level korporat kita hanya fokus di sini dulu ya, di korporat. Nanti kita akan bahas di berikutnya, sesi berikutnya. Di korporat itu ada, tadi kita sudah jelaskan bahwa strateginya ada 3 ya. Pertama adalah grow, ada stabilisasi dan retention. Kita fokus kepada strategi grow ya, atau disebut dengan concentration. Nah, ini diisi dari 2 strategi ya. 2 strategi. Pertama adalah strategi concentration, kedua adalah diversification. Nah, di concentration ada 2 strategi, vertical grow dan horizontal grow. Sedangkan diversification ada 2 strategi juga ya. Strateginya ada concentric dan konglomerat. Nah, ini adalah strategi grow ya. Ada 4 strategi, ada 2 strategi, dan setiap satu strategi ada 2 sub strategi. Kita akan bahas yang grow terlebih dahulu ya. Nah, pertumbuhan grow ini adalah dibagi menjadi concentration ya. Concentration ini dibagi menjadi 2. Pertama adalah pertumbuhan secara vertikal, pertumbuhan dengan horizontal ya. Mari kita bahas yang vertikal. Yang pertama adalah strategi vertikal, adalah fokus strategi yang mengarahkan strategi kepada bahan baku ya, penguasaan bahan baku, sehingga kita tidak sulit lagi mencari bahan baku. Ini dilakukan oleh Indofood dengan mengakuisisi Bogasari, yaitu bergerak di bidang tepung, sehingga ketika Indofood ingin membuat sebuah Indomie, maka mereka sudah memiliki perusahaan yang mengurus tentang bahan baku tepung.
Contoh juga dengan Indah Kiat ya, anak perusahaannya RAPP atau Era Abadi ya. Nah, itu adalah backgroundnya mengurus bahan baku dari produk tersebut. Nah, itu yang vertikal. Sedangkan yang horizontal adalah strategi yang mengembangkan usaha berdasarkan pada wilayah. Contohnya adalah Samsung membangun pabrik di Indonesia, Toyota membangun pabrik di Indonesia, membangun pabrik di Thailand, sedangkan main office-nya ada di Jepang ya. Contoh juga Pertamina, main office-nya ada di Jakarta dan dia memiliki cabang-cabang di daerah-daerah lain atau di provinsi-provinsi. Nah, itu yang disebut dengan horizontal integration ya. Jadi perluasan pasar dan geografis. Selanjutnya ada growth strategis ya. Nah, ada pertumbuhan yang diversifikasi, concentration dan konglomerat. Apa perbedaannya? Mari kita bahas ya. Kalau diversifikasi konsentrasi adalah ketika perusahaan ingin membuka anak perusahaan di bawahnya, maka unit usahanya itu masih berhubungan dengan bisnis inti. Misalnya Garuda, PT Garuda yang bergerak di bidang pariwisata. Nah, untuk membuka unit berikutnya yang masih berhubungan adalah bisa membuat hotel ya, atau membangun aplikasi untuk pariwisata atau tour and travel pariwisata. Jadi semuanya berhubungan dengan pariwisata. Yang itu disebut pertumbuhan strategis, diversification dengan konsentrik. Contoh lagi misalnya Bank Mandiri ya. Nah, Bank Mandiri itu masih membuka unit usaha di bawahnya adalah Aksa Mandiri ya, asuransi. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu yang konsentrik. Sedangkan yang diversifikasi adalah pengembangan usaha atau pembangunan atau pembuatan unit usaha di bawah dari perusahaan utama dengan membuat produk atau perusahaan yang tidak berhubungan dengan bisnis inti. Ini banyak ya. Jika Anda mendengar bahwa perusahaan ini sudah dalam bentuk grup, ini berarti dia sudah konglomerat ya. Adapun konglomerasi strategi yang terkenal di Indonesia adalah MNC Group, Salim Group, Sinarmas Group, ya, Farah Group yang punyanya Khairul Tanjung ya, yang punya Transmart dan sebagainya, punya Hypermart juga ya. Jadi dia membangun unit usaha di bawah manajemen utama dan tidak berhubungan dengan bisnis intinya. Itu yang disebut dengan konglomerat. Jadi kita bisa membedakan bahwa yang diversifikasi konsentrik dengan yang konglomerat itu berbeda ya. Kalau konglomerat membangun usaha atau membuat perusahaan yang tidak berhubungan sekali dengan bisnis utama. Sedangkan konsentrik menambah atau membuat perusahaan baru di bawah perusahaan utama yang masih berhubungan dengan bisnis utama. Oke, selesai ya untuk pertumbuhan growth. Strategi berikutnya adalah yang stabilisasi ya. Dan stabilisasi ini pilihannya ada 3. Pertama adalah pause, istirahat. Terus yang kedua adalah change, tidak melakukan perubahan apa-apa. Ada juga yang profit strategi atau hanya fokus kepada menerima laba, tidak melakukan inovasi dan sebagainya. Nah, strategi-strategi ini biasanya di masa-masa pandemi saat sekarang banyak perusahaan yang di posisi stabilisasi ya, wait and see dengan kondisi keadaan sekarang. Tapi ada juga yang memilih untuk grow ya dengan menciptakan inovasi-inovasi dan produk-produk baru. Seperti kalau mobil ya, Toyota, Honda dia pakai strategi grow. Sedangkan Suzuki dan yang lain masih stagnan di inovasi produk yang sama ya, tidak menambah produk baru. Ada juga no change ya, tidak melakukan perubahan apa-apa. Ada yang hanya fokus mendapatkan laba, tidak ingin menambah strategi baru, tidak menambah anak perusahaan baru, tidak menambah karyawan baru ya, pokoknya apa adanya saja. Nah, ini masih di posisi stabil. Apalagi di masa pandemi banyak perusahaan yang untuk stabilisasi. Sedangkan strategi ketiga adalah ada 4 ya pilihan. Nah, ini jika perusahaan itu tidak sanggup untuk bertahan dengan kondisi lingkungan eksternal, maka pilihannya adalah 1, penyihatan ya.
Yang kedua adalah captive strategi, adalah memotong atau menutup sebagian cabang atau unit bisnis di bawah bisnis utama. Atau divestment, ya, dijual perusahaannya kepada perusahaan lain. Yang terakhir adalah menyatakan bangkrut, ya. Nah, itu pilihan, ada 4 pilihan. Ini jika perusahaan tidak mampu lagi disembuhkan, ya, maka dihapus atau dinyatakan bangkrut. Nah, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini pada bagian strategi penciutan dan khususnya di korporasi. Jika Anda paham, ya, alhamdulillah, dan sebagai bukti kehadirannya mohon Anda memberikan komentar di @link, atau jika tidak bisa komen di YouTube atau channel YouTube saya sebagai bukti hadir terhadap mata kuliah ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.